Salam, selamat pagi anak-anak kelas 1 semuanya. Apa kabar? Ibu berdoa semoga anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat. Nah, pagi hari ini kita akan memulai belajar kita. Namun sebelumnya mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami semua boleh bangun dalam keadaan baik. Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar. Tuhan tolong supaya kami bisa mengerti pelajaran yang disampaikan oleh Bu Guru melalui video. Berkati Papa, Mama, Tante, Mbak, Ibu yang senantiasa mendampingi kami belajar di rumah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, anak-anak, kalian adalah generasi emas bangsa Indonesia. Usia di mana kalian nanti saatnya kalian bekerja, ya, kalian berkarya, itu usia-usia Indonesia berusia emas atau 100 tahun ya. Jadi anak-anak, kalian adalah calon para pemimpin bangsa ini. Karena itu hendaklah tanamkan di hatimu terus rasa cinta tanah air ya. Yang pasti ingatkan semboyan kita, Indonesia adalah aku adalah Indonesia. Pancasila adalah aku adalah Pancasila. Ya, terus cintai negeri ini. Kalau bukan kita yang mencintai bangsa kita, siapa lagi ya? Nah, anak-anak jangan lupa ya, kita juga harus mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan, dan marilah kita bersama pagi hari ini menghafalkan 10 hukum Tuhan. Ya, ini harus dihafalkan dan juga harus dilakukan dalam kehidupan kita. 10 hukum Tuhan. Kita singkat saja hafalnya ya. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. 8, jangan mencuri. 9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10, jangan mengingini milik sesamamu. Nah, hukum-hukum Tuhan ini selain dihafalkan tapi juga harus dilakukan, dan itu hendaknya menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak harus ingat tugas kita ya, mencintai Tuhan dan mencintai bangsa ini ya. Cintailah Tuhan sebagaimana engkau harus mencintai bangsa ini ya. Cintailah bangsa ini sebagaimana engkau telah mencintai Tuhanmu ya. Karena itu adalah bagian dan tugas kita. Ya, anak-anak hebat, anak-anak yang pintar, yang pandai dan para calon pemimpin sudah siap belajar hari ini kan? Yuk ikuti pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan pembelajaran dari buku PR Tema ya. Dari buku PR Tema kita akan masuk ke pembelajaran 3 ini ya. Ya. Pembelajaran 3. Halaman 73. Jaka dan sepupunya sedang bermain di taman. Jaka berpapasan dengan Sinta. Jaka memperkenalkan sepupunya kepada Sinta. Bagaimana ungkapan Jaka saat memperkenalkan sepupunya? Nah, ini di sini menuliskan ungkapan perkenalan anggota keluarga besar. Sinta, perkenalkan, mereka adalah sepupuku. Sepupuku bernama Yosi dan Edo. Halo Yosi, halo Edo, namaku Sinta. Senang berkenalan dengan kalian. Halo Sinta, senang juga berkenalan denganmu. Nah, Jaka memperkenalkan sepupunya kepada Sinta ya. Jaka memperkenalkan Yosi dan Edo kepada Sinta. Yosi dan Edo adalah sepupu Jaka. Sepupu termasuk anggota keluarga besar. Sepupu ini adalah anak dari paman atau bibi. Jaka dan sepupunya menyukai mainan berbeda. Mereka juga suka makan makanan berbeda ya. Mereka juga menyukai buah berbeda. Anggota keluarga besar Jaka memiliki makanan dan buah kesukaan yang berbeda. Mari kita lihat.
Kakek Manan menyukai bubur ayam dan semangka. Nenek Yuyun suka makan bakso dan buah kesukaannya pisang. Ayah Ade suka makan rendang, buah kesukaannya apel. Ibu Ita suka makan sup sayuran, buah kesukaannya manggis. Kak Mita suka makan sate ayam, buah kesukaannya anggur. Jaka suka makan selat Solo, buah kesukaannya durian. Cici suka makan soto ayam, buah kesukaannya melon. Nah, sebutkan makanan kesukaan anggota keluargamu, sebutkan juga buah kesukaan anggota keluargamu. Sebutkan dengan percaya diri. Nah, yang C, menentukan panjang benda dengan satuan tidak baku. Ayah sepupu Jaka adalah paman Jaka. Ayah sepupu Jaka adalah paman Jaka. Paman Jaka seorang arsitek. Saat bekerja, paman Jaka menggunakan penggaris. Penggaris digunakan untuk mengukur panjang benda. Panjang benda dapat diukur menggunakan jengkal dan depa. Jengkal dan depa termasuk alat ukur tidak baku. Pernahkah kamu mengukur panjang benda menggunakan jengkal dan depa? Satu jengkal ya, ibu jari sampai kelingking ya, ini satu depa. Nah, ya. Satu jengkal, satu depa kalau kita merentangkan kedua tangan kita ya. Itu satu depa. Nih, dia mengukur menggunakan jengkal, lalu dia menggunakan depa. Nih. Tugas videonya, nanti anak-anak mempraktekkan mengukur panjang meja di rumahmu. Ukurlah menggunakan jengkal tanganmu, lalu ukur juga menggunakan depa ya. Jadi ukur nanti ya. Kalau yang diukur menggunakan depa boleh pintu. Nah, Kelvin kemarin sudah belajar ya, mengukur menggunakan jengkal dan depa. Nah, Adila juga sudah, dan Ibu Guru juga sudah menyontohkan ya semuanya ya. Nanti Ibu Guru kasih contohnya lagi. Ukur meja dan juga pintu menggunakan depa. Sekali lagi, untuk meja ukur menggunakan jengkal, untuk pintu menggunakan depa. Sekali lagi ya, meja diukur menggunakan jengkal, pintu diukur menggunakan depa. Untuk buku balik PR tema, tugas dari buku PR tema halaman 75 yang A dan B. A dan B. B-nya halaman 75. Tugas dari buku PR tema yang A dan B halaman 75 sampai 76. Terus tugas praktek ya, divideokan itu mengukur meja menggunakan depa. Salah ulang. Mengukur meja menggunakan jengkal dan mengukur pintu menggunakan depa ya. Meja pakai jengkal, pintu pakai depa. Jadi selamat mengerjakan. Nah anak-anak, untuk mengukur menggunakan jengkal kita bisa mengukur seperti ini. Jadi Guru akan mengukur panjang meja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,5. Jadi panjang meja ini dari ujung sampai ujung untuk 6,5. Kalau depa, maka anak-anak melentangkan kedua tangan lurus ya. Melentangkan kedua tangan lurus, itulah depa. Contohnya seperti ini. Ini Bu Guru akan menunjukkan cara mengukur menggunakan depa. Perhatikan ya. Satu rentang ini namanya satu depa. Jadi ngukur tembok ini dari sini sampai ke ujung sana berapa depanya itu ya? 1, 2, 3. Oh, 3 depa rupanya. Nah, itu cara mengukur menggunakan depa. Selamat mempraktekkan. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Asik bukan? Ya. Nah anak-anak, Ibu mengajarkan anak-anak supaya bekerja keras ya. Dari sekarang kita harus nantiasa rajin belajar ya, karena
Kunci orang sukses ada 3. 1. Hidup takut akan Tuhan. 2. Menghormati orang tua. Yang ketiga, bekerja keras atau rajin belajar. Nah, hari ini kita akan menutup pembelajaran kita dan mari kita berdoa. Namun sebelum berdoa, kita akan menghafalkan pengokan iman Rasul yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dari yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu baik pada kami. Bersyukur kami masih bisa belajar saat ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati kami semua anak kelas 1 supaya kami bertumbuh menjadi anak yang sehat, pintar, dan takut akan Tuhan. Tolong kami, masa depan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pakai kami untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, dan pakai kami supaya kami juga boleh menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami akan menutup doa ini seperti doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, makan yang bergizi, tak bersukacita, lakukan segala tugas yang guru berikan dengan baik. Mari kita belajar bekerja keras dimulai dari kelas 1. Ya, rajin belajar. Sampai jumpa.